Halo, selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Halo, Halo Pak. baik. Siang, Pak. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan ya. Hari ini adalah kita masuk dengan transformasi kosinus Fourier. Ya. Jika fungsi T fungsi genap, buktikan bahwa transformasi kosinus Fourier, C ini kosinus ya, C. Transformasi kosinus Fourier. Jadi kalau F omega ini transformasi Fourier, tapi karena ada C itu ada tambah kosinus, yaitu transformasi kosinus Fourier. Jadi sama dengan transformasi Fourier terhadap fungsi T ya. Sama dengan akar 2 per pi integral 0 tak hingga fungsi T kali cos omega T dt. Boleh dalam T ya, boleh juga dalam X ya. T atau X. Jelas ya mestinya? Nah, buktinya apa? Kita tahu rumus dasar dari transformasi ya. Transformasi kosinus Fourier, jadi FC omega, C itu kosinus ya. Ini C. C itu artinya kosinus adalah seper akar 2pi, ini rumus transformasi Fourier yang umum. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga ya, dari fungsi T dikali E berpangkat plus I omega T ya, dt. Ini rumus umum ya. Ini rumus umum. Terus ini sama dengan seper akar 2pi. Suaranya cukup jelas kan ya? Halo? Jelas Pak. Baik, makasih saudari. Jadi ini adalah integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi T. Nah ini menggunakan rumus Euler ya. Rumus Euler. Ya ini menggunakan rumus Euler nih, yang sekuning ini. E pangkat I omega T, kita gunakan rumus Euler ya. Di mana rumus Euler adalah E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I kali sin theta. Ya, ini rumus Euler ya. Kita ganti. Jadi theta-nya di sini adalah omega T ya. I theta sini I omega T, berarti theta-nya omega T. Berarti ini menjadi kosinus dari omega T ditambah I sin omega T. Ini mungkin kasih kurung siku boleh dt. Jadi yang kuning ini ya kita ganti dengan rumus Euler. E pangkat I omega T adalah kosinus omega T ditambah I kali, I itu bilangan Euler ya, akar min 1. I kali sin omega T dt. Di mana cos ini adalah fungsi genap ya. Ini adalah fungsi genap. Sedangkan sin omega T adalah fungsi ganjil. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Cos termasuk fungsi genap, sin termasuk fungsi ganjil. Ya. Karena ini adalah transformasi kosinus di sini. Di sini adalah transformasi kosinus, jadi masuk fungsi genap ya. Berarti ini Jadi berarti fungsi ganjil tidak termasuk ya. Paham maksudnya? Halo? Sehubungan yang kita cari adalah transformasi kosinus di sini. Kosinus. Maka cos yang kita ya, fungsi genap ya, cos yang kita pakai dan sin tidak ya. Sin karena termasuk fungsi ganjil. Maka ini menjadi seper akar 2pi
integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi T kali kosinus omega T dt. Ya, omega T dt. Sini hilang ya, isin. Karena sinnya dianggap enggak nol gitu, bukan fungsi genap, yang seganjil dihilangkan. Bisa dipahami? Halo, ini adalah fungsi genap ya. Ini fungsi genap. Bagaimana? Bisa dimengerti? Do you understand? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Ya, baik, makasih. Nah, sekarang kita ubah ya. Integral. Integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga itu bisa kita ubah menjadi integral 2 kali 0 sampai tak hingga. Ya. Jadi min tak hingga sampai plus tak hingga itu 2 kali dari 0 sampai tak hingga. Paham maksudnya? Kalau kita gambarkan gini, ini 0, ini min tak hingga, ini plus tak hingga. Nah, ini sama panjang nih. Ya, jadi 0 sampai tak hingga sama dengan 2 kali min tak hingga sampai plus tak hingga sama dengan 2 kali 0 tak hingga. Bisa dipahami nih? Halo? Berarti ini bisa diubah integral min tak hingga sampai plus tak hingga menjadi 2 kali integral 0 sampai plus tak hingga ya. Sehingga transformasi kosinus Fourier-nya selanjutnya transformasi kosinus Fourier adalah 2 kali 0 sampai plus tak hingga ya. Dimana seperakar 2pi ketinggalan ya. Sorry. Ini adalah seperakar 2pi dikali 2 kali 0 sampai plus tak hingga. Ini bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Dengan dasar ini ya. Dengan dasar ini kita bisa pakai min tak hingga sampai plus tak hingga adalah 2 kali 0 sampai tak hingga ya. Oke. Yang lainnya tetap fungsi T cos omega T ya, fungsi T kali kosinus omega T ini adalah fungsi genap dt kali dt ya. Nah, 2 ini kita gabung ya. 2 itu sama enggak akar 4? 2 itu sama enggak akar 4? Per akar 2pi. Ya. 1 kali 2 kan 2 nih. 2 ini adalah sama dengan akar 4 enggak? Halo? Sama, Pak. Sama ya. Oke, 0 sampai tak hingga fungsi T kali kosinus omega T dt. Ini mencari formulanya ya. Nah, kalau ini kita gabung, apa yang terjadi? Akar panjang ya. Akar bagi akar panjang 4/2pi. Integral 0 sampai tak hingga fungsi T kali kosinus omega T dt. Nah, ini bisa diperkecil, dibagi 2, 1, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Sehingga ini menjadi transformasi kosinus Fourier ya, adalah akar 2/pi integral 0 sampai plus tak hingga fungsi T kali sin omega T dt. Jadi terbuktilah rumus yang kita mau buktikan tadi. Mana tadi? Yang di atas ya. Yang kita mau buktikan ini kan. Kita enggak? Kita buktikan transformasi kosinus Fourier itu yang ini. Ini. Sama dengan ini kan. Yang saya kuningin. Oke. Sebutilah akar 2/pi integral 0 tak hingga fungsi T kali cos omega T dt. Di mana kosinus adalah fungsi genap. Ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Baik. Kalau enggak ada, nah kemudian demikian juga kebalikannya. Ya, kebalikannya adalah kalau ini adalah transformasi kosinus Fourier, ya, FCW omega, ya, FC omega ini adalah transformasi kosinus Fourier, maka fungsi T adalah merupakan
transformasi kosinus Fourier inverse, ya, atau inverse dari transformasi kosinus Fourier, ya. Jadi ini adalah transformasi, gitu saya singkat ya, kosinus Fourier. Maka fungsi T ini adalah inverse, ya. Inverse dari, ya, inverse dari transformasi kosinus Fourier, ya. Transformasi kosinus Fourier. Bisa diamati ini. Ini adalah transformasi kosinus Fourier, ini adalah inverse-nya, kebalikannya. Atau merupakan fungsi gelombang, ya. Ini fungsi gelombang, ini yang hasil dari fungsi gelombang itu, ya. Ditransformasikan menjadi gelombang. Ya, ini adalah gelombang dasarnya, ya, fungsi T. Ya, fungsi T ini adalah fungsi asal atau domain, ya, sebagai gelombang dasarnya. Kemudian ini hasil transformasi Fourier, kosinus Fourier-nya. Bisa dipaham? Bagaimana cari fungsi T-nya? Ya, fungsi T-nya berarti inverse dari ini, ya. Inverse dari ini. Ya, fungsi T ini bisa kita cari berikutnya. Fungsi T sama dengan apa? Fungsi T adalah fungsi inverse, ya. Inverse dari transformasi kosinus Fourier, ya. Inverse dari ini tadi FC omega atau apa? Transformasi kosinus Fourier. Jadi inverse dari transformasi kosinus Fourier. Itu sama dengan juga akar 2/pi, jadi sama yang tadi di atasnya, 0 tak hingga. Nah, ini terbalik. Ini adalah fungsi transformasi kosinus Fourier kali kosinus omega T. Hati-hati sini. Kalau sini fungsi terhadap omega, ya. Ini transformasi kosinus Fourier, ada fungsi omeganya, maka sini d omega. Kalau yang tadi sebelumnya, Anda lihat sini apa? Ini fungsi T, sini dt. Paham nggak nih? Fungsi T, dt. Kalau di sini FC omega, sini d omega. Ya. FC omega ini transformasi kosinus Fourier, sini adalah d omega. Bisa dipahami nggak? Halo. Jadi kuncinya itu adalah ini, kalau ini ada omeganya, sini pasti omega. Kalau yang ini, kalau sini fungsi T, sini D, dt. Ya. Halo. Jelas? Nah, Ya. sekarang datangnya dari mana ini? Nah, ini kita mau cari ini. Dari mana datangnya rumus ini? Ya. Ini yang disebut apa tadi? Inverse dari transformasi, saya singkatnya gitu ya. Ini transformasi kosinus, cosine dia bahasa Inggrisnya. Kosinus Fourier. Ya. Inverse dari transformasi kosinus Fourier. Oke. Nah, datangnya dari mana? Yaitu fungsi T. Jadi sama dengan rumus dasar dari transformasi Fourier juga. Fungsi T sama dengan inverse, ya. Inverse dari transformasi kosinus Fourier, ya, sama dengan seper akar 2pi. Jadi ini menggunakan rumus dasar dari transformasi Fourier. Integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini adalah transformasi kosinus Fourier kali E pangkat min. Awas ya, min, ya. Min I omega T D omega. Ingat sini ada omega, sini omega. Ya. Ini adalah rumus dasarnya, ikuti rumus dasar transformasi kosinus Fourier, ya. Mencari fungsi T. Bisa ditangkap di sini?
Nah, ini yang kita ubah. Yang kita mau cari itu yang ini. Ini adalah pakai rumus Euler tadi. Apa rumusnya? Apa rumusnya? Dari berasal rumus Euler apa? Rumus Euler adalah E pangkat I theta sama dengan cos theta cosinus theta tambah I sin theta. Apa tetanya dikurung tanda kurung sama. Nah, ini kita ganti nih. Di sini tetanya adalah omega T ya. Min omega T ya. Jadi E min I omega T itu sama dengan E I kali min omega T. I-nya di sini kan plus rumus umumnya. Di rumus apa? Di rumus Euler. Ini. Di rumus Euler. Ya. Plus ya, plus I. Jadi kita ubah dalam I. Nah, keluarkan I-nya sini, I-nya dikeluarkan, maka tinggal min omega T sudahnya. Jadi ini adalah kosinus dari min omega T ditambah I sin min I omega T. Dan min ya. Sehingga ini sama dengan apa? Kosinus dari sudut min adalah plus. Karena dikurang keempat selalu plus ya. Kosinus dari min I omega T adalah kosinus omega T. Kemudian kalau sin, minnya seolah keluar ya. Minnya keluar jadi min kali plus min I sin omega T. Nah ini yang kita pakai ya. Jadi E pangkat min I omega T adalah cos omega T kurang I sin omega T. Jadi ini kita ganti ya. Yang saya stabilo kuning. Ini kita substitusi, kita ganti. Ya, kita ganti dengan itu. Dengan yang bawah ini, yang baru kita buktikan. Sehingga fungsi T sama dengan apa? Fungsi T sama dengan, kita ganti, seper akar 2pi, integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Ini min tak hingga ya. Sampai plus tak hingga. Apa nih? Transformasi kosinus Fourier kali A. Ini E pangkat tadi. Yang kita ambil sini adalah E pangkat yang ini ya. Sama dengan ini. Yaitu E pangkat min I omega T adalah cos omega T min I sin omega T. Ya. Yaitu apa sini? Kosinus omega T dikurang I sin omega T. Ya. Omega T. Oh, bentar lagi. Bentar. Sin omega T di omega ya. Di omega tadi. Karena ini omega kan. Nah, seperti tadi ini adalah fungsi genap ya. Singkat fungsi genap, F itu fungsi. Ini adalah fungsi ganjil. Karena cos adalah fungsi genap, maka yang ini dihilangkan. Sin itu menyebabkan fungsi ganjil. Yang kita butuh adalah fungsi genap ya, cos. Maka tinggallah apa? Maka tinggallah fungsi T sama dengan seper akar 2pi, terus ini diubah jadi apa? Tadi integral min tak hingga sampai plus hingga adalah 2 kali 0 sampai tak hingga, ya enggak? Transformasi kosinus Fourier dikali, nah yang belakang sudah hilang, tinggal yang depan kosinus kali kosinus omega T d omega. Nah ini kita gabung. Jadi fungsi T sama dengan 2 itu sama dengan apa? Akar 4 per akar 2pi, yang lainnya tetap 0 sampai tak hingga. Transformasi kosinus Fourier dikali kosinus omega T adalah fungsi genap.
kali D omega. Nah, ini digabung fungsi T sama dengan akar 4/2 pi integral 0 sampai tak hingga, ini salin aja. Ya, transformasi kosinus Fourier kali kosinus omega T D omega. Nah, ini bisa diperkecil, bagi 2, 1, ini bagi 2, 2. Sehingga fungsi T adalah akar 2/pi, ya enggak? 2/pi integral 0 tak hingga transformasi kosinus Fourier kali fungsi genapnya adalah kosinus omega T kali D omega. Ingat ini transformasi kosinus Fourier-nya omega, belakangnya ini juga omega. Jadi inilah inverse dari transformasi kosinus Fourier yang merupakan fungsi dasarnya dari gelombang. Ya. Do you understand so far? Ayo, Yes, sir. jelas sampai sini? Jelas. Yes. Baik, terima kasih. Kalau kita sudah bicara tentang transformasi kosinus Fourier, maka kita juga membicarakan tentang transformasi sinus Fourier. Nah, sekarang transformasi sinus Fourier. Ya, sinus, ini sinus ya. Karena tadi kosinus, sekarang sinus. Oke. Nah, transformasi sinus S ya. Kalau C itu ada kosinus, S adalah sinus, adalah akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga. Ini adalah fungsi T ini yang merupakan apa? Fungsi dasarnya atau merupakan inverse dari transformasi kosinus Fourier ya, kali sin omega T dt ya. Nah, ini kita buktikan rumusnya datang dari mana. Nah, kita punya rumus dasar transformasi sinus Fourier. Rumus dasarnya adalah seperakar 2pi. Ya, seperakar 2pi ini rumus umumnya dari transformasi Fourier, integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi T dikali E pangkat I omega T dt ya. Seperti tadi juga ini pakai rumus rumus Euler ya. Ini pakai rumus Euler sama ya. Di transformasi sinus Fourier adalah seperakar 2pi. Ini mau diubah juga boleh. Ini adalah 2 kali integral 0 tak hingga, ya enggak? 2 kali integral 0 tak hingga fungsi T kali ini kita ubah jadi apa tadi? Kosinus omega T ditambah isin omega T kurung dt. Oke. Nah, karena sinus adalah fungsi ganjil, enggak ya? Karena sinus adalah fungsi ganjil, yang kita pakai sinus ya. Ini fungsi ganjil. Sedang kosinus adalah fungsi genap. Ya, kita bicara sinus berarti fungsi ganjil ya. Yang kita pakai adalah fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjilnya tidak hilang ya. Fungsi ganjilnya tidak hilang, tetap yang ini hilang. Mengapa hilang? Yang kita bicarakan fungsi ganjil di sini ya. Sinus adalah termasuk fungsi ganjil. Oke? Bisa dipahami nggak ini? Halo? Bisa, Pak. Ya. Kemudian di sini ini I-nya mengapa hilang ya? Ini juga masih ini ya. Jadi ini hilang, yang ini tinggal ini sebenarnya fungsi T kali sin omega T ya. Di mana I-nya kemana I-nya begitu? I-nya bisa hilang nih. Bentar. Ya. I-nya ini kemana begini? Diabaikan mungkin. Ya, atau dianggap satu. Oke. Jadi I-nya nggak ada. Jadi
transformasi sinus Fourier adalah ini tadi gak ini digabung. 2 adalah akar 4, akar 2 per pi. Ini integral 0 sampai hingga fungsi T. Nah, cosnya hilang karena ini fungsi genap yang kita perlu fungsi ganjil. Jadi kali sin omega T. Nah, timbul pertanyaan mungkin Anda ya. Mengapa I-nya kok enggak ada? I-nya soal hilang ya. I-nya yang enggak satu mungkin ya. Jadi diambil ini kalinya sin omega T. I-nya enggak dipakai. Ini untuk diambil kalau yang genap adalah cos omega T, kalau ganjil diambil sin omega T. I-nya tidak ikut ya. Inilah formula dari apa? Formula dari transformasi sinus Fourier. Ya. Transformasi sinus Fourier. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Baik. Kalau jelas, nah kebalikannya sekarang. Ini tadi juga sama nih. Ini adalah apa tadi? Ini adalah transformasi sinus Fourier. Dan sin ini ya, ini adalah dari apa? Ini ya, adalah transformasi sinus Fourier, sin omega, bukan sin, sorry. Fungsi T-nya. Fungsi T-nya adalah apa? Fungsi T-nya adalah inverse ya, atau merupakan fungsi dasarnya. Jadi inverse dari transformasi sinus Fourier. Ya ada kata sinus ini ya. Ini sinus juga. Sinus Fourier. Ya, sinus Fourier. Ini inverse ya, merupakan inverse nya, kebalikannya. Sehingga kita dapatlah inverse ya. Inverse pakai E ya. Ya, inverse transformasi sinus Fourier adalah fungsi T atau fungsi X juga bisa ya. Di sini fungsi T adalah apa? Fungsi T adalah, jadi yang tadi sini ya, fungsi T ini. Bentuknya sama nih. Jadi fungsi T adalah inverse dari transformasi sinus Fourier. Ini kan pakai omega. Sinus Fourier. Sama dengan akar 2 per pi integral 0 tak hingga ini transformasi sinus Fourier kali sin omega T dt. D omega, sorry. Kalau ini omega, sini omega. Ingat ya. Kalau di sini omega, sini omega. Kalau T, T gitu ya. Oke. Nah, buktinya apa? Kita buktikan sama caranya. Jadi fungsi inverse transformasi sinus Fourier adalah diinverskan dari transformasi sinus Fourier adalah seperakar 2 pi gitu ya. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Sini transformasi sinus Fourier dikali E pangkat min I omega T dt. Ada min ya. Ada min, hati-hati. Oke. Nah, ini yang kita ganti yang ini. Yang ada min itu. Tadi sudah ada di atas tadi ya. Mana tadi? Atas lagi. Nah, ini yang hijau, yang ini. E pangkat min I omega T adalah cos omega T dikurang I kali sin omega T. Ya. Jangan lupa itu. Sehingga ini terjadi fungsi T sama dengan apa?
fungsi T sama dengan, yang ini boleh diulang, seper akar 2pi, ini boleh langsung integral min tak hingga sampai tak hingga sama dengan 2 kali 0 tak hingga, ya, kali 2 kali, ya, 2 kali integral 0 sampai tak hingga transformasi sinus Fourier kali AE-nya diganti dengan apa? Kosinus omega T min I, ya, min I kali sin omega T D, oh ini sorry, ini D omega ya. Ini kalau fungsi omega D omega, kalau fungsi T dt ya, seperti itu. Ini D omega. Nah, ini fungsi genap, cos fungsi genap, dan sin adalah fungsi ganjil. Nah, kita butuh sin. Sin kita butuhkan. Berarti sin yang kita butuhkan fungsi ganjil, sedang cos tidak. Ya, cos fungsi genap. Oke. Sehingga dapatlah fungsi T adalah, ini adalah akar. Akar 4/2pi, 0 sampai tak hingga, transformasi sinus Fourier. Ya. Nah, ini min I deh. Min I itu juga tadi plus I dianggap 1, ini min I dianggap 1. Jadi kali sin yang kita ambil karena sin itu adalah fungsi ganjil. Sin omega T. Ini dikurung boleh. Sin omega T. D omega. Ya. D omega. Karena ini ada transformasi sinus omega. Ya, ini diperkecil bagi 21, bagi 4 bagi 2, 2. Sehingga fungsi T adalah akar 2/pi, ya kan, integral 0 sampai tak hingga transformasi sinus Fourier kali sin omega T omega. Inilah inverse dari transformasi sinus Fourier. Cukup jelas pembuktiannya? Ya, ini saya nak minta pembuktian Anda, tapi paling tidak Anda tahu, oh, datang dari situ. Sama nama di atasnya. Halo. Hasilnya sama nama di atas. Jangan tanya nih, min I-nya mana? Min I itu dianggap 1. Gitu ya. Tadi plus I dianggap 1, sekarang min I dianggap 1. Oke? Asumsinya. Ya. Baik. Jadi, kalau dapat kita simpulkan apa? Halo. Sudah kita buktikan, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah transformasi kosinus, ya, kosinus Fourier, ya, sudah kita buktikan tadi sama dengan apa? Transformasi kosinus Fourier adalah akar 2/pi, bentuknya sama ya, akar 2/pi integral 0 tak hingga, di sini apa? Fungsi dasarnya atau merupakan inverse dari fungsi transformasi Fourier, kosinus Fourier, fungsi T ya, kali, nah kalau kosinus di sini apa? Kosinus juga, kosinus omega T dt. Ingat nih T dt ya. Paham ya? Fungsi T dt. Oke. Kemudian yang satu lagi sini inverse ya. Inverse dari transformasi kosinus Fourier adalah apa? Fungsi T ya. Ini enggak fungsi dasar ya. Fungsi T adalah sama bentuknya akar 2/pi. Ini juga integral 0 sampai tak hingga. Terbalik ya. Ini berarti yang transformasi kosinus Fourier kali, karena kosinus sini cos omega T fungsi genap. Ingat ini omega, sini apa? D omega. Ya. Kalau ini fungsi T dt, FC omega D omega. Bisa jelas sampai sini?
Saya kasih kuning ya. Ini ada T, ini DT. Sini ada omega, sini ada D omega. Ya. Paham? Halo? Jelas nggak ke situ? Jelas, Pak. Nah, kebalikannya, yang ini adalah fungsi genap, sekarang fungsi ganjil. Apa? Transformasi sinus. Transformasi sinus Fourier. Sin ya. Ada mengandung sin, ada sinus di sini. Adalah transformasi sinus Fourier adalah akar 2/pi dibentuk kerangka sama ya, 0 sampai T hingga. Di sini adalah fungsi dasar gelombangnya yang merupakan inverse dari transformasi sinus Fourier dikali dengan sinus tadi sudah sebutin sinus omega T. Terus kalau ini fungsi T sini apa? DT. Ingat nih, T DT. Kalau omega ya. Nah, satu lagi sini inverse dari apa? Inverse dari transformasi sinus ya, sinus bukan kosinus. Sinus Fourier adalah fungsi T ya. Fungsi T sama dengan akar 2/pi. Gitu ya. Akar per 2/pi integral 0 sampai T hingga. Nah, ini terbalik ya. Berarti ini transformasi sinus Fourier kali sin omega T. Kalau ini T dt, sini omega D omega. Omega D omega. Cukup jelas? Halo. Sini T dt. Omega D omega ya. Itu kuncinya. Oke. Kalau sudah kita masuk contoh soal. Sampai sini jelas pembentuk rumusnya? Sudah tahu ya. Bisa lihat bentuk rumusnya gitu kan? Paling tidak nanti lampiran rumusnya saya berikan nih di ujian kesepakatan dengan dosen lain. Seperti ujiannya UTS kemarin. Halo, jelas? Jelas, Pak. Ya, ada lampiran rumus ini mungkin dikasih deh. Ya. Oke, sekarang masuk contoh soalnya. Carilah transformasi kosinus Fourier dari fungsi T sama dengan E pangkat min T, T, maksudnya ini batasnya T-nya besar dan atau sama dengan 0. T besar sama dengan 0. Ya. Jadi fungsi T-nya itu ini. Fungsi T-nya adalah E pangkat min T. Dengan syarat T besar sama dengan 0. T positif atau sama dengan 0. Jelas ini? Nah, solusinya apa? Kita harus cari transformasi kosinus Fourier. Ya enggak? Rumusnya apa tadi? Akar 2/pi integral 0 sampai T hingga. Ingat, ini kalau transformasi kosinus Fourier, ini fungsi dasarnya fungsi T. Ya kan? Terus ini, karena sini kosinus, ada kosinus, berarti cos ini. Cos omega T. Ikuti ya, kalau sin omega T. Kalau ini fungsi T, sini T, ini apa? DT. T, DT. Kalau omega ya. Karena dipakai omega gini. Nah, transformasi kosinus Fourier sama dengan ini rumus dasarnya tadi ya. Rumus dasarnya akar 2/pi 0 tak hingga kita masukkan E pangkat min T kali kosinus omega T dt. Apa yang saudara lihat sini? Halo. Apa yang saudara lihat di sini? Bentuk ini. Sorry. Bentuk ini
Mirip Laplace enggak? Halo? Mirip transformasi Laplace enggak? Iya, Pak. Mirip kan? Karena mirip, ya yang di sini harusnya apa? Kalau ini Laplace nih, E pangkat min ST, betul enggak? E pangkat min ST kan? Jadi kalau kita buat begini, sama, sorry. Rumus yang ada tuh sebetulnya kalau ini S-nya berapa nih? E pangkat min ST, berarti S-nya berapa sih? E pangkat min T itu sama dengan apa? Coba. E pangkat min T itu sama dengan E pangkat min 1 kali T, betul enggak? Halo? Iya, Pak. Dan rumusnya sendiri E pangkat min ST, betul enggak? Berarti S-nya sama dengan berapa? S-nya sama dengan 1, betul enggak? Berarti S-nya sama dengan 1 enggak? Halo? E pangkat min T artinya E pangkat min 1 kali T. Sedangkan pola rumusnya ini kan E pangkat min ST. Untuk supaya jadi transformasi Laplace atau Laplace transform. Maka kalau bentuk gini, E pangkat min 1 kali T sama E pangkat min ST, berarti S berapa? S sama dengan? S berapa nih? S sama dengan? Halo? S sama 1. dengan berapa? 1. Ya, nah kita buat sekarang. Kita punya rumus kalau integral 0 tak hingga 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ST ya kali apa nih? Belakang nih kali cos omega T kali cosinus omega T dt. Ini adalah rumusnya apa? Jadi rumus transformasi Laplace. Sama dengan Laplace ini enggak? Ada ya kan? Ingat enggak E pangkat min ST fungsi T dt itu rumus umumnya. Karena ini adalah cos omega T, maka ini adalah Laplace dari cosinus omega T, betul enggak? Halo? Sama enggak Laplace ini kan? Laplace ini kan? Ini sama dengan Laplace ini. Sama dengan Laplace dari cos omega T. Kalau sini sin omega T, ya ini sin, Laplace sin omega T. Kalau sini T pangkat 5, berarti ini Laplace T pangkat 5T. Ya enggak? Laplace T pangkat 5. Maka sini Laplace dari T pangkat 5 ya. Kalau sini T pangkat 5. Kalau sini misalnya misalnya T pangkat N, ya sini Laplace T pangkat N. Ya. Nah, ini rumusnya apa? Laplace cosinus omega T apa? Ada 6 rumus dasar dulu, ingat enggak? Kalau cos apa? Pasti di atasnya ada S. S per S kuadrat, gitu ya. 5, saya punya, sorry. S kuadrat ditambah omega kuadrat. Enggak? Halo? Ya. Nah, kalau S-nya kita ganti, nah S-nya kita ganti dengan 1, S sama dengan 1, maka jadinya apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min 1 T, S-nya diganti 1 ya. S-nya diganti 1 kali cosinus omega T dt sama dengan hasilnya ini kita ganti. Ya, hasilnya kita ganti. S-nya diganti dengan 1. Berarti 1 per 1 kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. Paham enggak? Halo. Kasih warna ya. Sini karena warnanya di sini adalah kita pakai hijau ya. Karena di sini S-nya ini S, ini 1. Ini kan S sama dengan 1 nih. Karena S sama dengan 1, maka S di sini diganti enggak? S-nya diganti, S kuadrat diganti, itu enggak? Paham enggak maksudnya? Paham, Pak. Ya, karena S-nya diganti 1, hasilnya juga S-nya diganti 1. Ya kan? Sehingga terjadi S-nya ganti 1, 1 per S kuadrat jadi 1 kuadrat ditambah omega kuadrat. Sehingga integral 0 tak hingga E pangkat min 1 kali T
min dari 1 kali T min T kali kosinus omega T. Omega T dt sama dengan 1 kuadrat berapa? 1 ditambah omega kuadrat. Nah, ini yang dapat nih. Ini yang kita ganti yang di atas tadi. Mana? Yang ini. Kita terakhir ini kan dapat kita salin ya. Kasih ini tadi apa? Kita kasih namanya ini bintang tadi kita dapat. Nah, bintang itu kita salin. Yang bintang 1 ini kita salin apa? Bintang itu kita dapat tadi apa? Transformasi kosinus Fourier adalah akar 2 per pi integral 0 ta hingga. Nah, itu salin apa? Namanya tadi. Ini 0 ta hingga E pangkat min T kali cos omega T dt. Ya nak? Apa? E pangkat min T kali kosinus omega T dt. Nah, ini tadi di atasnya tadi sudah nih dari sini kan. Ini udah kita dapat nih integral 0 ta hingga E pangkat min T kali cos omega T dt. Hasilnya apa? Nih. Apa hasilnya? Halo, hasilnya apa nih? Ini hasilnya ini kan yang hijau nih yang saya lingkari. 1/1 tambah omega kuadrat. Kita ganti di sini. Ini berarti transformasi kosinus Fourier-nya. Kosinus Fourier-nya adalah akar 2 per pi. Nah, hasilnya apa tadi? 1/1 ditambah omega kuadrat. Ya. Bisa dimengerti nggak habis ini? Halo? Bisa, Pak. Ini hasilnya 1/akar 2 per pi 1/1 tambah omega kuadrat. Inilah transformasi kosinus Fourier-nya. Ya, ini hasil. Any question so far? Sampai sejauh ini ada yang mau tanya? Halo? Jadi melihat ini mengapa Anda belajar transformasi Fourier, transformasi Laplace atau Laplace transform? Karena ini ada mirip di sini kan, di dalam penyelesaian dari transformasi kosinus Fourier atau sinus Fourier itu mengandung bentuknya seperti transformasi Laplace, betul enggak? Halo? Ya, ada yang sama bentuknya. Jadi bisa diidentikan, ya. Bisa diidentikan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Tadi di soal ini soalnya. Nah, kita lihat bentuknya E pangkat min ST-nya, ternyata S-nya sama dengan 1. Nah, kita cari sini kan. Integral 0 ta hingga E pangkat min ST cos omega T dt sesuai rumus adalah Laplace cos omega T ini kali ya. Laplace dari cos sinus omega T adalah S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Karena S-nya itu aslinya 1, S sama dengan 1, maka hasilnya dalam S-nya diganti 1. 1/1 kuadrat tambah omega kuadrat. 1/1 tambah omega kuadrat. Nah, ini diganti pada yang tadi sebelumnya. Ini. Yang sini kita ganti ya. Kita ganti. Transformasi kosinus Fourier akar 2 per pi integral 0 ta hingga E pangkat min T cos omega T dt. Nah, yang ada bintang tadi. Ya, bintang ini kita salin. Nah, hasilnya ini sudah kita cari. Ternyata integral 0 ta hingga E pangkat min T cos T ini adalah tadi ini kan. Hasilnya adalah yang hijau nih, yang lingkari. 1/1 tambah omega kuadrat diganti. Ya, diganti dengan yang ini. Jadi yang bentuk ini warna lain nih. Yang bentuk ini digantilah dengan apa tadi? Yang ini. Diganti dengan ini. Diganti dengan ini. 1/1 tambah omega kuadrat. Sudah jadi selesai akhirnya. Inilah transformasi kosinus Fourier. Halo, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah, kita ada contoh lagi ya, contoh hitungan. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjutkan contoh berikutnya? Halo? Belum ada, Pak.
Belum ada. Baik. Kalau belum ada, kita masuk contoh berikutnya adalah carilah, yang ujiannya nanti ya seperti inilah. Carilah transformasi sinus Fourier, ya, sinus Fourier dari fungsi, ya. Dari fungsi T, kita pakai T itu time ya. Fungsi X juga bisa, tapi lebih enak fungsi T karena ada hubungan dengan Laplace ya, jadi jelas. Nah, ini sama dengan 1, ini 0. Yang pertama sama dengan 1 jika diketahui T-nya terletak antara 0 dan 1. Nah, kemudian yang kedua, fungsi T sama dengan 0 jika T besar dari 1. Nah, T besar dari 1 ini bisa kita ubah jadi apa? Ada yang tahu enggak? Ini bisa kita ubah jadi T terletak antara apa? 1 sampai plus T enggak? Karena batasnya kan untuk ini 0 sampai T enggak kan? Rumus umumnya. Halo? Jadi kalau T besar dari 1, itu artinya T terletak antara dari 1 sampai T enggak. Kalau ini sudah jelas nih. T terletak antara 0 dan 1. Ya. Atau T kecil dari 1, ya berarti T antara 0 dan 1. Ya kan? Nah, gimana kita carinya? Solusinya. Yang cari ini ya. Yang ditanya adalah transformasi kosinus Fourier. Ya, transformasi kosinus Fourier. Jadi transformasi, ya, transformasi sinus Fourier. Ya, ini ada sinusnya. Adalah apa? Transformasi sinus S ya, Fourier adalah akar 2/pi integral 0 sampai T hingga di sini fungsi gelombangnya ini, fungsi dasar di gelombang fungsi T. Di sini apa? Kalau sinus di sini apa? Sin gitu. Kalau kosinus cos omega T. Nah, kalau ini T dt ya. Kalau ini fungsi T dt. Kalau ada omega d omega gitu ya. Perhatikan. Nah, kita masukkan dah. Oh, ini hati-hati, ini dipecah nih. Batasnya ini adalah dari 0 sampai T hingga sini 0 sampai 1, 1 sampai T hingga. Ini dipecah. Jadi transformasi sinus Fourier adalah akar 2/pi dikali, nah batasnya mulai. Ini 0 sampai 1, ini. Ini 0 sampai 1, fungsi T-nya berapa? Coba lihat. 0 sampai 1, fungsi T-nya berapa sih? Ya, 0 sampai 1, fungsi T-nya adalah 1, ya enggak? 1 kali sin omega T dt ditambah 1 sampai T hingga, nih, 1 sampai T hingga, fungsi T-nya berapa sini? Fungsi T-nya. Fungsi T-nya adalah 0. Berarti 0 kali sin omega T dt. Ini jelas seperti yang di Laplace juga kita belajar gitu kan modelnya. Halo, ini tak hingga ya. Batasnya ini tak hingga. Kalau ini integral 0, hasilnya berapa nih? Ini sama dengan 0 enggak? Berarti ini hilang ya. Ini 0 ya. Halo. Diam aja. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke, jadi yang integral 0 tertentu batasnya 1 sampai T hingga adalah 0. Tapi kalau tak tentu integral 0 adalah C ya. Hati. Jadi perlu ingat kalau integral tak tentu seperti ini, integral tak tentu itu tidak dikasih harga batas. Integral 0 adalah konstanta. Satu lagi integral dari 1 sampai T hingga atau 0 sampai 1 dari 0 dt hasilnya apa? 0. Ya.
Jadi integral 0 dengan ada agak batas bawah dan batas atas 0. Tapi kalau tidak ada agak batas C. Ya, C itu konstan. Ya. Perlu diingat ya ini. Baik. Jadi tinggallah ini. Transformasi sinus Fourier adalah akar 2 per pi. Nah, hati-hati nih. Ini apa nih? 0, 1 batasnya. 1 boleh hilang ya. 1 kali sin. Nah, ini sin omega T dt. Sin omega T dt. Nah, sin omega T dt. dt harus jadi du. D omega T. Berarti sini dt jadi d omega T. Tutup, ya kan? Yang 0 ini sudah 0 hilang. Nah, harus jadikan sin u dt harusnya sin u du. Nah, du-nya berapa nih? Terhadap t, T omega kali turunan t 1 dt enggak? Halo? D omega T, D itu artinya diferensial. Diferensial dari omega T, omega tetap, T turunannya 1 dt enggak? Halo? Iya, Pak. T turunannya 1 dt, jadi omega dt. Padahal yang ada di sini adalah dt saja. Terjadi kelipatan omega. Ya. Supaya omeganya menjadi 1, maka di depan integral dikali seper omega. Ya, dikali seper omega. Halo, paham itu? Paham, Pak. Ya. Jadi di depannya ini karena ini d omega t karena sin omega t atau sin u du, sin omega t d omega t omega kali turunan t 1 dt, dt sama tapi omeganya jadi kelipatan. Jadi supaya omeganya supaya 5 menjadi 1 kali 1/5. Kalau supaya omega menjadi 1 kali 1 omega. Nah, ini boleh dikalikan akar 2 per pi kali 1 per omega, letakkan di depan nih. Jadi transformasi sinus Fourier adalah 1 per omega akar 2 per pi gitu ya, kita nulisnya 2 per pi. Nah, integral sin u du apa? Nah, pada kalkulus 1 nih. Integral sin u du apa? Halo. Integral sin u du sama dengan apa? Integral sin u du sama dengan min cos u tambah c kalau tak tentunya ya. Min cos u, min cos omega t ya. Biasanya sini adalah min cosinus omega t. Agak batas berapa? Jadi integral sin omega t d omega t adalah min cos omega t. Karena turunan cos adalah min sin kan. Turunan cos adalah min sin. Min kali min plus. Cocok nggak plus sin depannya? Depannya plus sin ya. Jadi integral sin omega t d omega t atau sin u du adalah ini rumusnya min cos u. Min cos omega t. Agak batasnya 0 sampai 1 ya. Agak batasnya 0 sampai 1. Nah, kita masukkan nih. 1 per omega. Ya. Kita masukkan. Ini adalah 1 per omega. Atau minnya dikeluarkan dulu boleh. Kalau minnya dikeluarkan berarti sini minnya dikeluarkan. Min 1 per omega akar 2 per pi. Jadi minnya dikeluarkan ya. Ini di luar. Jadi tinggal sini cosinus omega t. Agak batas 0,1. Batas bawah 0, batas atas 1. Jadi ini min 1 per omega ya. Ini min akar 2 per pi cosinus. Yang kita ganti t-nya ya. Berarti ini adalah omega kali 1. Gitu. Dikurang cosinus omega kali 0. Kali ya. Jadi hasilnya min 1 per omega akar 2 per pi. Ini jadi cosinus omega. Ya.
Mau dikurung boleh atau tidak, terserah. Min kosinus 0. Ya, kosinus 0. Omega kali 0, 0 ya. Dikurang kosinus 0. Terus 0, cos 0 ada 1 kan. Sehingga hasilnya min 1/, omega akar 2 per pi kosinus omega dikurang 1. Nah, kalau min ini saya kaliin ke dalam, apa jadinya? Maka transformasi sinus Fourier adalah 1/, omega, minnya dikali ke dalam. Coba dikali ke dalam. Min kali min 1 plus 1 enggak? Halo? Min ini dikali dengan min 1 plus 1 enggak? Letak di depan. Min kali plus cos, jadi min cos omega. Mau dikurung boleh. Ini kasih kurung siku, boleh. Nah, sampai sini dengan catatan ini adalah omeganya tidak sama dengan 0. Ya, dengan catatan omega tidak sama dengan 0. Atau ini, oh ya, ini bisa ditulis lagi. Kalau mau digabung sama omeganya, ini bisa ditulis lagi. Jadi, ya, untuk ini adalah transformasi sinus Fourier adalah akar 2 per pi. Ya, ini. 1/, omeganya gabung ini. Kita gabung. 1 kurang cos kurang 1 dikurang kosinus omega, enggak dikurung enggak apa-apa, per omega. Sama enggak? Dengan catatan omega tidak sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah ini. Halo, sudah jelas di sini? Ini 1/, akar 2 pi ya. 1/, akar 2 pi kurung 1 kurang cos omega per omega kurung tutup. Udah, omeganya tidak sama dengan 0. Oh, itu berarti yang di atas juga sama ya, coba. Yang atas tadi. Nah, ini juga sebetulnya ini untuk juga ini omeganya tidak sama dengan 0 ya. Ini untuk omega tidak sama dengan 0. Oke ya, sama. Ada pertanyaan di sini? Halo. Belum ada, Pak. Belum. Nah, nanti di rumah ada soal latihan ya. Ini di buku saya ada. Yang buku saya bagi ke Anda itu yang biru, kakus lanjut itu ada, cuma halamannya saya nggak hafal. Jadi kita lihat. Nanti di rumah coba latihan. Oh ya, nanti saya kasih alamat juga. Anda kirim tugas Anda ya. Untuk tugas mandiri. Tulis ini soal latihan. Di tiap-tiap ini pasti ada latihan nih, pasti. Ya, ini adalah yang pertama. Carilah transformasi. Singkat ya, transformasi kosinus. Ini hati ini. Kosinus Fourier dari fungsi ya, dari fungsi fungsi T sama dengan 1 jika ini tadi ya. Oh ya, ini terbalik. Tadi sin ini cos, terbalik. Ya, ini T terletak antara. Anda lihat betul enggak? Ya, tadi untuk yang sinus, ini yang kosinus, ini 0 jika T-nya besar dari 1. Oh, T besar dari 1 artinya T terletak antara apa? 1 dan sehingga ya. Jangan lupa ya, bisa diubah ke situ. Oke, tadi yang batas yang sama ini untuk sinus. Coba lihat soalnya tadi mana. Nah, ini. Transformasi sinus Fourier. Batasnya ini sama persis ini fungsinya. Sama. Tapi sinus. Kalau sekarang dia minta kosinus. Ya, sekarang dia minta kosinus. Yang kedua sama cari transformasi atau carilah transformasi
Kosinus sudah, sekarang sinus. Ya, sinus ini. Transformasi sinus Fourier dari fungsi jadi banyak sini. Dari fungsi-fungsi yang A adalah fungsi T-nya sama dengan E pangkat min T dengan syarat T besar sama dengan 0. Jadi batasnya dari 0 sampai tak hingga. Ya. Berarti ini batasnya dari 0 sampai tak hingga. Ya. Kemudian B adalah fungsi T sama dengan E pangkat min 2T dengan batasnya sama T besar dengan 0, berarti T tetap antara 0 sampai tak hingga. Ya. Ini terjemahannya nih harusnya Anda tahu. Ya. Terjemahan batasannya tadi. Sudah jelas latihannya? Halo. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Nah, ini hari ini selesai ini sifat-sifatnya habis transila. Transitory-nya selesai. Ya, masih ada sifat-sifatnya. Baik. Sifat-sifat transformasi Fourier. Ingat transformasi Fourier yang terkenal apa? Dulu saya pernah jelaskan apa? Halo? Di HP Anda itu apa? Adalah EFT ya. EFT itu fast Fourier transform ya. Fast Fourier transform. Ini sifat-sifat dari Fourier transform sama. Dalam hal ini digunakan notasinya ya. Dalam hal ini digunakan notasi tanda ya. Ada notasinya fungsi T jadi bolak-balik itu artinya apa? Ini bacanya apa nih? Jika segelombang ini fungsi T, maka ini bisa diubah menjadi transformasi Fourier atau Fourier transform F omega. Kemudian dari transformasi Fourier atau Fourier transform bisa mencari inverse dari ya, inverse dari apa? Inverse dari transformasi Fourier atau Fourier transform ya. Paham maksudnya? Ini adalah transformasi Fourier. Ini adalah inverse. Inverse dari transformasi Fourier. Ya, FT itu inverse-nya, tapi ini transformasi Fourier-nya. Bisa dimengerti nih? Halo? Jadi ini ya. Ini modelnya. Kemudian berikutnya untuk menggunakan pasangan temporal ini yang tadi itu. Untuk menunjukkan ya. Untuk menunjukkan tunjuk dia kata tunjuk ya. Untuk menunjukkan pasangan ya. Pasangan transformasi Fourier ya, transformasi Fourier untuk menunjukkan pasangan transformasi Fourier adalah ini kan jadi transformasi Fourier itu lambangnya ini kan F omega atau apa transformasi dari fungsi T ya enggak adalah rumus dasarnya seper akar 2pi ya enggak tadi integral min tak hingga sampai tak hingga ya enggak ini min tak hingga sini adalah fungsi T kali E pangkat plus I omega T dt. Ingat fungsi T dt. Kemudian inverse dari
transformasi, ya, transformasi Fourier. Ini yang dasar, ini dari dasarnya ya, transformasi Fourier adalah fungsi T, itu yang merupakan inverse-nya adalah inverse lambang pangkat inverse pangkat min 1 dari transformasi Fourier adalah 1/akar 2pi, ini menurut dasarnya, min tak hingga sampai plus tak hingga dari fungsi bukan dari transformasi Fourier, jadi pakai hati sini f omega, ya, f omega e pangkat lawan tanda. Kalau sini i plus i omega t, sini min i omega t. Kalau sini ft dt. Kalau ini f omega, sini apa? D omega. Sudah paham belum? Halo. Jadi ini rumusnya ini. Ya, ini adalah rumus transformasi Fourier. Ini adalah inverse dari transformasi Fourier. Cukup jelas sampai sini? Ini seperti kesimpulannya ya, saudara. Dari ulang lagi. Oke, sekarang masuk sifat-sifat elementernya yang perlu kita ketahui. Seperti halnya pada transformasi Laplace atau Laplace transform, ada sifat-sifat dasarnya atau sifat-sifat transformasi Laplace. Di sini juga punya sifat-sifat elementer dari transformasi Fourier. Ya. Jadi di sini ada sifat-sifat elementer, sifat dasar ya. Elementer itu dasar. Apa sifat-sifat dasar dari transformasi Fourier? Yang utama adalah kelinieran atau linearitas, ya. Linearitas. Itu sama dengan kelinieran. Ya. Jika F1T ditransformasi menjadi F1T, transformasi linearnya, jika dibalik, inverse-nya adalah S1T. S1T adalah F1T adalah apa tadi? Inverse dari transili. Jadi ini bolak-balik ya. Seperti dalam kimiawan apa? Kesetimbangan. Ya. Bolak-balik. Ya. Dan juga sama fungsi 2T ditransformasikan menghasilkan F2T, transformasi apa transformasi Fourier-nya atau Fourier transform, maka inverse-nya adalah F2T. Maka apa? Maka A1 kali S1T ditambah A2 kali F2T akan menghasilkan ya F1 kali F1 omega. Ini adalah hasil dari apa? Ini. Fungsi dasarnya S1T, maka transformasinya F1 omega. Ditambah A2 kali ya, transformasi dari F2T adalah F2 omega. Ya, ini transformasi Fourier yang kedua. Ini bisa ditangkap, bisa dimengerti. Ini adalah sifat kelinieran kata linear. Linearitas itu nama lainnya kelinieran, ya. Kelinieran atau linearitas. Yang kedua adalah apa? Time shifting. Time shifting. Time shifting. Pergeseran ya. Ya, ada pergeseran sini. Pergeseran waktu ya. Jika fungsi T ditransformasikan menghasilkan transformasi apa Fourier transform. Kalau diinverskan, inverse Fourier transform adalah fungsi T ya, dibalik. Maka
fungsi dari T dikurang T0, ini T0 ini waktu awal, ini akan menghasilkan transformasinya adalah transformasi Fourier transform dikali E pangkat I omega T0. Jadi hasilnya agak beda ya. Ini hasilnya jadi ini ya nih. Yang pertama tadi sifat kelinearan atau linearitas. Sifat kedua adalah time shifting ya. Time shifting ini ada ini. Ini time shifting. Ya, ini time shifting. Hasilnya fungsi T kurang T0 adalah transformasi Fourier transform dikali E pangkat I omega N0. T0, sorry. E pangkat I omega kali T0. Yang ketiga, frekuensi shifting. Jadi ada pergeseran frekuensi. Ini pergeseran time ini waktu ya. Yang ketiga adalah frekuensi ya. Frekuensi shifting. Ini pergeseran frekuensi. Jika transformasi linear dari fungsi T akan menghasilkan Fourier transform, maka kebalikannya inverse dari transform adalah FT. Maka ini selalu ya, seperti apa? Laplace fungsi T adalah fungsi S, itu hampir sama gitu, mirip-mirip. Nah, ini modelnya adalah fungsi T kali E pangkat min I omega 0 T. Ini bolak-balik ya. Transformasi Fourier transformnya adalah F omega kurang omega 0. Kalau inversnya adalah fungsi T kali E pangkat min I omega 0 T. Ya. Oke, ini yang apa? Jadi ini adalah frekuensi shifting seperti ini bentuknya. Ini gelombang ya. Sebenarnya ini lebih jurusan teknik elektro atau sistem komputer yang cocok ya. Saya tahu dari jurusan teknik industri mewajibkan direct Fourier series, Fourier transform, Fourier integral. Jadi sebenarnya ya ada jurusan yang menentukan kebutuhannya sejauh mana gitu ya. Kalau kami sebagai dosen yang mengajar sesuai dengan yang ditentukan oleh jurusan. Ya. Terakhir, yang keempat adalah scaling. Scaling adalah penskalaan, ya, penskalaan, scaling. Bisa diperbesar atau diperkecil itu dalam arti scaling itu perbesaran atau pengecilan. Ya. Jika transformasi dari fungsi T menghasilkan adalah Fourier transform, maka inversnya adalah fungsi T. Ya. Maka untuk konstanta A, ya, konstanta A yang bernilai nyata, atau real itu sini ya, bacaan real. Kalau yang lama itu real, ini bacanya real gitu. Dan tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 berlaku
Artinya pengalinya bukan 0 ya. Berlaku titik 2 sini adalah FAT. Ini mirip-mirip yang kita pelajari di Laplace transform, ada kan? Laplace dari FAT adalah 1/A kali fungsi S per A. Ingat kan? Nah, ini di transformasi apa? Ini Fourier transform hasilnya adalah hampir mirip sama ya, 1/A akar A apa agak mutlak A kali fungsi omega per A. Kalau dulu ini 1/A kali fungsi S per A. Itu di Laplace transform. Kalau ini di Fourier transform ya. Di sini berlaku di Fourier transform. Ini tentang scaling seperti ini. Jadi ada kemiripan antara enggak semua sih, ada kemiripan beberapa yang dengan apa Fourier transform dengan Laplace transform. Oke ya. Nah, masih ada lagi yang kelima. Yang kelima adalah time reversal. Ya. Time reversal. Nah, bentuknya gimana ini? Jika fungsi T ditransformasikan menghasilkan Fourier transform, diinverskan jadi FT kembali. Maka ini jadi selalu ya, fungsi dari min T akan menghasilkan min dari fungsi transformasi Fourier. Fourier transform dari min omega. Ya. Jadi ada min ya. Dibalik sama lagi ya. Bolak-balik. Jadi ini time reversal adalah ini. Fungsi min T menghasilkan min dari Fourier transform dari min omega. Yang keenam adalah simetri. Simetri. Ya. Jika fungsi T ditransformasi Fourier kan menghasilkan Fourier transform itu F omega, kalau diinverskan menjadi fungsi T, maka jadi tetap ini sama semua awalnya, maka sini F besar T akan menghasilkan F kecil dari min omega. Bolak-baliknya ya sama. Sehingga ini adalah simetri, bentuknya seperti ini. Di sini ada pertanyaan? Halo. Ngerti enggak nih? Mengerti, Pak. Mungkin saya contohkan 2 ya. Ini ada 6 sifat. Saya contohkan 2. Yang pertama tadi. Pertama kan tadi ada yang apa? Ini buktikan sifat yang pertama ya. Sifat linearitas ya, kata linearitas atau kelinearan ya. Buktikan sifat linearitas atau kelinearan seperti Fourier transform dari A1 kali F1T ditambah A2 kali F2T kali F2T adalah sama dengan apa? Sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, fungsi T-nya ini semua nih fungsi T-nya. Fungsi T salin nih. Fungsi T-nya adalah A1 F1T ditambah A2 kali F2T. Gitu ya. Dikali kita tahu fungsi T sini harusnya min tak plus ini. Fungsi 1 harusnya sini adalah E berpangkat apa?
Sifat linearitas. Masih kan tadi rumus pertamanya benar tadi. Kita lihat rumus pertamanya sini. Ini. Pertamanya ini kan. Oh ya, rumus pertamanya ini ini. Sorry. Sini kan jadi hasilnya nanti A1 kali Fourier transform yang pertama ditambah A2 kali transformasi Fourier yang kedua. Berarti sini kali E pangkat apa ya? E pangkat kalau transformasi Fourier itu tanda E berpangkat plus ya, plus. Berarti sini plus I omega T dt. Kalau inverse-nya baru ini min I ya. Oke. Ingat ini fungsi T dt ya kan. Sehingga ini sama dengan apa? Ini sama dengan A1-nya dan A2-nya bisa keluar ya. Masing-masing dipecah 2 nih. Ini dipecah menjadi 2 sehingga ini menjadi A1-nya boleh keluar. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga dari F1T kali E pangkat plus I omega T dt. Ya enggak? Ditambah A2 boleh keluar ya. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga. Ada minnya. Ini ada min juga ya. F2T E pangkat I omega T dt. Ya. Nah, ini sama dengan A1 kali ini jadi apa? Inilah yang menjadi transformasi Fourier transform ya. Jadi F dari F1T. Ini adalah yang transformasi yang pertama. Ditambah A2 kali ini adalah transformasi yang kedua. Yaitu transformasi Fourier transform yang kedua yaitu F2T ya. Transformasi Fourier dari F2T. Nah, sifatnya itu yang ini tadi. Yang ini sama dengan ini. Ini kayak ngecat ini. Oke. Sudah jelas? Yang kedua ini F2T-nya. Ya, sifat kelinearan tuh yang ini. Jadi ini adalah ini. Seperti Laplace juga sama kan? Di Laplace transform juga seperti itu. Nah, sifat keduanya agak sulit sedikit ya. Sifat keduanya oh ya, ini masih belum selesai. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan A1, ini S1T ini menjadi F1 apa? S1 omega tambah A2 kali ini menjadi F2O omega ya kan? Yang apa? Fourier transform yang pertama dan transform kedua. Nah, di mana A1 dan A2 konstan ya. Konstan. A1 dan A2 konstan. Baik. Nah, sifat kedua sekarang. Yang kedua adalah buktikan sifat frekuensi shifting ya. Frekuensi kecil ya. Frekuensi shifting, pergeseran frekuensi ya. Shifting pergeseran. Buktikan sifat frekuensi shifting. Solusinya adalah F dari transformasi Fourier atau Fourier transform dari Ft kali E pangkat I omega 0T. Sama dengan apa? Ini diganti di rumus dasarnya kan ini integral min tak hingga sampai tak hingga. Fungsinya ini fungsi T gitu ya. Fungsi T kali E pangkat I omega 0T dikali E pangkat
apa? Oh, ini pakai min ya. Kenapa pakai min ya? Min I omega T. Biasanya setahu saya itu rumusnya pakai min ya. Berarti yang atas tadi harusnya pakai min juga ya. Contoh satu tadi. Ini pakai min berarti ya. Ini pakai min sini. Min I omega T. Sini min I omega T. Sini min I omega T. Ini yang jadi F1T ya. Apa Fourier transform dari F1T tambah F2T yang atau ini adalah Fourier transform yang pertama, sini Fourier transform kedua. Nanti ada min ya sini ya. Ini ada minnya, min I omega T. dt. Karena ini fungsi T, dt. Nah, ini kita lihat hati-hati ya. Ini sama dengan apa? Integral min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi T. Nah, ini bisa kita gabung nggak nih? E sama E kalau dikali pangkatnya diapa? Dijumlahkan nggak? Ya, dijumlahkan. Jadi berarti E berpangkat I omega 0T min I omega T. Omega T. Ini nggak ada 0 ya. Sorry. Yang terakhir nggak ada 0. Ini omega T. I omega T. DT. Nah, ini kita gabung jadi apa? Min tak hingga sampai tak hingga fungsi T. Ini dikeluarkan. I-nya bisa keluar. T-nya bisa keluar. Tinggal sini omega 0 dikurang omega 10. Oh. Terbalik ya. Atau ini boleh gak gini? Minnya yang ini kita keluarkan minnya. Jadi menjadi min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi T. E berpangkat dikeluarkan minnya. Berarti di dalam kali min ya. Di dalam kali min jadi min omega 0 letak belakang. Ini omega saja ya. Ada T ini. Omega saja. Berarti ini omeganya di depan, ya enggak? Min kali min plus, ini min omega 0. T. DT. Ini ada DT juga. Belakang. Kali DT, kali DT. Jadi inilah contoh dari transformasi ini. Oke. Yang ini sama dengan ya. Nah, ini yang kita lihat yang tadi apa? Frekuensi shifting mana tadi? Kita lihat sini. Frekuensi shifting. Ini time variable ini. Nah, ini. Ini dia nih. Fungsi T kali E pangkat min ini hasilnya fungsi omega kurang omega 0. Ya, ini hasil terakhirnya. Sorry. Ini belum selesai sebetulnya. Ini sama dengan kuningnya kita hilangkan. Ini sama dengan apa nih? Ini sama dengan transformasi Fourier, gitu kan? Dari apa? Yang ini kita lihat ini ya. Omega kurang omega 0. Ya. Jadi omega kurang atau kita salin yang lengkapnya. Sorry. Kita salin ini transformasi Fourier dari fungsi T kali fungsi T kali E pangkat I omega 0T itu sama dengan Fourier transform dari ya, transform dari
omega dikurang omega 0. Halo, sudah jelas sampai sini? Yang frekuensi ini. Nah, kalau kita lihat di tadi yang di mana tadi? Frekuensi shifting ini. Fungsi T kali E pangkat min I omega T adalah Fourier transform dari omega kurang omega 0. Sama enggak? Halo, coba lihat nomor yang terakhir. Sama enggak? Omega kurang omega 0. Ya, itu contoh pembuktian nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Ada, Pak. ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, ini sudah selesai tentang Fourier. Ya, mungkin yang berikutnya kita masuk topik baru, transformasi jet. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, kalau Belum, nggak Pak. ada, kita istirahat dulu ya. Saya ini dulu, apa namanya? Hari ini ada absen ya, karena ini tambahan ya. Oke, kalau nggak ada ini saya save dulu, takutnya apa? Oh, ini sudah save.